Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Di video sebelumnya, kita telah mengupas keajaiban semesta yang mewujud menjadi tubuh kita. Kesadaran akan keajaiban tubuh fisik itu menghadirkan rasa syukur yang mendalam pada Tuhan. Karena kita telah diberkahi sebuah kerajaan kecil, alam semesta kecil yang bisa kita kuasai dan semestinya kita pimpin dengan penuh kecerdasan, kebijaksanaan, keadilan, demi kenyamanan dan kebahagiaan kita sendiri sebagai sang jiwa yang sedang berdiam di dalamnya. Selanjutnya di video kali ini, kita akan menemukan dan mengenali keajaiban yang tak kalah mengagumkannya. Kita akan mengenali sebuah rahasia daya ajaib metafisik dalam diri kita. Dengan mengenalinya, kita akan mampu menggunakan kekuatan pikiran kita untuk menciptakan kesuksesan, kesembuhan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup masa kini dan masa depan. Nah, kita akan mulai menguak rahasia itu. Apakah Bapak Ibu, Anda tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang luar biasa dalam diri kita? Bila tubuh sebagai lapisan luar kita sudah sedemikian mengagumkan keajaibannya, maka di lapisan yang lebih ke dalam tersembunyi potensi ajaib yang sungguh tak terbayangkan lagi. Kita telah bersamanya selama ini, memakainya sampai saat ini, namun sayang kita tidak benar-benar memahami kekuatannya. Karena itu, kehidupan kita seringkali menjadi sulit dijalani, penuh kerumitan, penuh masalah, penuh kegelisahan, hingga kita terjebak dalam kesedihan, kecemasan, kegundahan hidup. Itu karena kita tidak sepenuhnya mengenali bagian ajaib dalam diri kita ini. Ya, kita tidak benar-benar tahu bahwa di dalam diri kita ada sebuah keris pusaka yang ajaib dan mengagumkan. Keris ini diciptakan oleh Sang Maha Empu, Sang Maha Empunya di semesta ini. Keris pusaka dalam diri ini sungguh kekuatan, kesaktian diri yang tak terkira. Sayangnya, selama ini kita banyak mencari keris pusaka serupa keluar diri kita. Sedangkan di dalam diri kita, keris ajaib ini terus menunggu kita untuk menggunakannya dengan benar. Meskipun seringkali tanpa sadar, kita malah menyakiti diri kita sendiri dengan ketajaman keris yang ada di dalam diri kita. Kita juga memiliki sebuah mesin gun, senjata mesin yang sangat canggih. Ia bisa menyakiti, bisa membunuh musuh-musuh dengan amunisinya, bahkan tanpa menyentuh tubuh mereka. Amunisinya tak pernah habis untuk dipakai dalam peperangan. Sekaligus, ia juga sebuah perisai yang ajaib, mampu melindungi kita dari berbagai senjata tajam, menjaga kita dari hal-hal yang bisa menyakiti diri. Meski, sekali lagi, sayangnya kita tak menyadari kekuatannya dalam melindungi diri kita di kehidupan ini. Dan ia pun memberi tahta kepada kita, sebuah singgasana dalam diri yang memungkinkan kita menjadi raja, menjadi presiden, menjadi segalanya bagi semesta kecil tubuh ini. Sayangnya, kita sering mengizinkan diri kita didampingi para menteri dalam diri yang berwujud ego-ego kegelapan. Maka kita bagaikan Raja Duryodhana yang dihasut oleh Sakuni di pihak Korawa. Maka kehancuran kerajaan kita terjadi karena kita membiarkan para ego kegelapan menjadi pembisik dalam diri kita sendiri. Dan yang lebih hebat lagi, kita memiliki sebuah mesin waktu, time machine yang sangat canggih di dalam diri kita. Mesin ini mampu membawa kita menjelajahi masa lalu, jauh ke masa lalu, bahkan menyusuri kehidupan-kehidupan kita sebelumnya, berabad-abad jauhnya. Mesin ini juga membuat kita bisa membaca, mengenali, menyadari apa yang ada di saat ini. Dan hebatnya pula, mesin ini mampu mengajak kita menuju jauh ke masa depan, membayangkan apa yang mungkin terjadi di masa depan, dan membuat kita mampu
menciptakan takdir dan nasib kita di masa depan dengan kemampuannya membawa kita ke sebuah imajinasi nyata di masa depan. Itulah keajaiban yang Dia bawa dalam kehidupan kita, tersembunyi di dalam diri kita. Semesta yang Maha Agung telah memberi berkah pada jiwa kita, berada dalam tubuh ajaib ini, lengkap dengan piala kehidupan yang mengagumkan, yakni otak kita. Otak kita adalah sebuah keris pusaka dalam diri, yang dengannya kita bisa memusatkan daya cipta, kaweruhan, memproyeksikan ketajaman akal budi, untuk mewujudkan daya ciptanya menjadi begitu banyak benda yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ia adalah juga senapan mesin otomatis yang bisa mengirim amunisinya untuk menciptakan kehancuran, peperangan, atau sebaliknya menciptakan keamanan dan kedamaian bagi kita. Ia juga bisa menjadi sebuah perisai yang mampu melindungi kita dari segala serangan dari luar dan dalam diri. Pikiran yang bijaksana menjaga kita dari berbagai kenyataan hidup yang bisa menyakitkan, melindungi kita dari bisikan kegelapan ego dalam diri yang membawa berbagai kehancuran bagi hidup kita sendiri. Dan ia juga bisa memberi kita tahta, kuasa untuk memimpin kerajaan semesta kecil yang kita miliki saat ini, dengan triliunan sel-sel tubuh sebagai rakyatnya. Dan tentu saja, ia adalah sebuah mesin waktu yang ajaib, bisa membawa kita menembus ruang dan waktu, membawa kita berada di sebuah tempat yang jauh tanpa perlu beranjak ke sana, membawa kita jauh ke masa lalu dan masa depan, lalu dengan segera kembali ke masa kini dengan kecepatan melampaui kecepatan cahaya. Sungguh tak terbayangkan betapa berkah luar biasa telah diberikan oleh semesta ini kepada kita, meskipun kita masih sangat mudah mengeluh oleh masalah-masalah kehidupan yang kita ciptakan sendiri, dengan pikiran yang tak mampu kita kendalikan sendiri daya ciptanya, sehingga kita menjadi lupa bahwa semesta telah membekali kita potensi besar untuk mengatasi masalah kehidupan kita sendiri ketika kita mampu menggunakan semua alat itu dengan baik. Sebenarnya dalam berbagai ajaran agama yang diturunkan melalui kitab-kitab suci, kita sudah diingatkan betapa potensi ajaib metafisik ini bisa kita gunakan lewat cara berdoa. Dalam ajaran bahasa tetua Bali, berdoa adalah ngidupang idep. Jadi menghidupkan daya cipta pikiran yang ada dalam diri kita sendiri. Idep adalah apa yang muncul di pikiran kita. Dan bila disertai dengan kekuatan daya cipta akal budi atau idep, kita memproyeksikan harapan kita ke dalam sebuah imajinasi. Lalu dengan kekuatan jiwa, kekuatan sang hidup dalam diri kita, maka kita menghidupkan harapan itu dalam rasa, keyakinan, dan energi semangat bagi tindakan tubuh kita untuk mewujudkan doa-doa itu menjadi nyata. Berdoa adalah menyatukan kekuatan seluruh potensi daya cipta yang kita miliki. Menyatukan daya cipta pikiran, tubuh, dan jiwa atau sang roh dalam diri, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan hidup kita bisa terwujud ke dalam dunia material yang nyata ini. Sayangnya, kita seringkali tidak menggunakan ketiga potensi itu secara utuh di saat kita berdoa. Pikiran berdoa hanya sekadar berdoa, tidak terhubung dengan rasa dari sang jiwa di dalam. Tidak pula terhubung dengan energi kecerdasan dalam setiap sel tubuh fisik kita. Maka apa yang menjadi doa di pikiran tak selaras dengan kata-kata dan tindakan sesudah doa itu terpanjatkan. Sementara itu, doa adalah juga kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan dalam keseharian kita. Nanti di bagian lain dari sesi ini kita akan belajar menggunakan daya ajaib metafisik itu ketika kita memanjatkan doa. Nah, bagaimana kekuatan doa dan daya cipta pikiran itu bisa bekerja sedemikian rupa? Padahal kalau kita cermati, otak kita yang menjadi alat yang menghasilkan pikiran, pemikiran, dan perasaan dengan segala daya ciptanya hanyalah sebuah organ yang jaringannya dibentuk oleh
sel-sel otak. Dan ketika organ otak itu diekstrak atau dijus, maka yang ditemukan komposisinya hanyalah ada air 77% dari seluruh organ otak, ada lemak 11%-nya, kemudian protein 8%, karbohidrat dalam kandungan 1%, senyawa organik terlarut ada 2%, dan garam organik ada 1%. Semua bahan-bahan itu hanyalah molekul-molekul yang dibentuk oleh atom-atom, tapi mampu menciptakan kemampuan yang luar biasa dari pemikiran dan daya cipta. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Sebagaimana kita tahu, atom pembentuk semua materi organ otak itu, 99% adalah ruang kosong. Dan di dalam ruang kosong itu, ada kecerdasan semesta tak terbatas. Dari sinilah kita akan memahami kenapa dari otak yang hanya dibentuk oleh sekumpulan materi atom bisa memiliki kecerdasan dan daya cipta ajaib yang mengagumkan. Sebab di dalamnya ada kecerdasan semesta tak terbatas yang bekerja tanpa henti untuk memproses apa yang dibentuk sebagai harapan dan keinginan pikiran kita. Belum lagi kalau kita mengingat bagaimana kecerdasan semesta tak terbatas bermanifestasi ke dalam diri kita menjadi 3. Pertama, bermanifestasi menjadi kecerdasan atas sadar atau kecerdasan jiwa yang memberi hidup, energi, dan menjadi sumber inspirasi tuntunan nurani di dalam diri kita. Kedua, bermanifestasi menjadi kecerdasan sadar di organ otak yang menjadi sumber pemikiran dan perasaan sadar kita dalam menjalani kehidupan. Dan yang paling besar potensinya di dalam fisik ini adalah saat kecerdasan semesta tak terbatas menjadi kecerdasan bawah sadar dalam setiap sel-sel tubuh kita. Kecerdasan dalam tubuh fisik inilah yang akan mewujud fisikkan setiap harapan dan angan-angan kita, bila doa kita selaras antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Lihat, betapa sempurna permainan peran ketiga wujud kecerdasan semesta raya ini ke dalam diri semesta kecil yang sedang kita tempati saat ini. Memanfaatkan semuanya dengan baik dan sempurna akan membuat hidup kita dipermudah dalam menjalaninya. Nah, lalu apa saja kunci penting dalam memanfaatkan daya ajaib metafisik setelah kita mengenali potensinya yang ada dalam diri? Pertama, kita mesti kenali lebih banyak seberapa beda potensi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Ini penting agar kita tahu sejauh mana keterlibatan batin bawah sadar dalam kehidupan kita. Kedua, kita kenali apa saja yang menjadi tugas utama pikiran sadar dalam hal ini, lalu kapan kita harus menyerahkan tugas berikutnya pada kekuatan batin bawah sadar kita. Ketiga, kita perlu memahami pentingnya hubungan yang selaras antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Karena jika keduanya tidak selaras dalam bekerja, maka fungsi kekuatan metafisik tidak akan maksimal membantu kita dalam mencapai harapan di kemudian hari. Lalu kita juga perlu mengetahui kapan waktu dan momen terbaik untuk menghubungkan pikiran sadar dan bawah sadar kita. Cara apa yang dilakukan untuk mencapai koneksi keduanya agar harapan dari pikiran sadar kita bisa terbenam di batin bawah sadar, lalu bisa bertumbuh untuk mewujud dalam kehidupan nyata. Akhirnya, kita juga perlu mengetahui segala hal tentang peran akal budi dalam menggambarkan imajinasi cerdas, tentang penciptaan sebuah harapan dalam angan-angan. Juga mengetahui cara mengucapkan suatu afirmasi yang akan mewujudkan imajinasi akal budi kita menjadi kata-kata. Selanjutnya, apa yang sering diucapkan sebagai afirmasi akan didorong oleh keyakinan, kepasrahan, dan keteguhan diri untuk mewujud menjadi nyata. Mencapai keyakinan, kepasrahan, dan keteguhan diri akan menjadi modal besar bagi terwujudnya sebuah harapan. Bahkan untuk harapan yang terkesan mustahil pun bisa saja terwujud bila semua syarat ini terpenuhi. Semua kombinasi kunci ini tampaknya terlihat banyak dan sulit dimiliki,
digabungkan, apalagi dikerjakan. Namun sebenarnya, saat kita sudah benar-benar memahami semuanya dengan baik, di situ akan jadi terbiasa dan sadar bahwa pemanfaatan daya ajaib metafisik ini adalah hal yang sudah sering kita lakukan. Hanya saja kita tidak optimal untuk mewujudkan mimpi-mimpi, angan-angan dan harapan kita karena kurangnya pemahaman kita yang lebih mendalam tentang daya ajaib metafisik ini. Maka kita akan memulainya satu persatu. Tetaplah di sini dan ikuti dengan baik uraiannya agar meresap ke dalam ingatan terdalam Anda. Nah, kini kita akan memulai melihat lebih jauh beda potensi pikiran sadar dan bawah sadar, agar kita tahu di bagian mana kita harus lebih banyak memainkan keajaiban dalam diri kita. Analogi yang paling indah untuk menggambarkan perbedaan potensi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah gambaran fenomena gunung es ini. Dari sini banyak ahli menyatakan bahwa potensi kekuatan pikiran sadar kita hanya sekitar 12% dibanding kekuatan batin bawah sadar kita yang besarnya 88%. Bahkan ada yang menyatakan 10% berbanding 90%. Lebih dari itu, bahkan dinyatakan bahwa kekuatan batin bawah sadar kita 30.000 kali melampaui potensi kekuatan pikiran sadar kita. Jadi, inilah yang tampaknya menyebabkan kenapa harapan, angan-angan, doa, cita-cita kita yang begitu banyak berlintasan di pikiran sadar sangat jarang mencapai tujuannya dan mewujud menjadi kenyataan. Sebab semua itu hanya berputar-putar di pikiran sadar, mirip semua bahan masakan yang telah tersedia di atas meja namun tak pernah masuk ke dalam panci untuk dimasak menjadi makanan. Dari pemahaman ini, kita perlu tahu bahwa isi angan-angan dan harapan di pikiran sadar harusnya bisa terbenam di batin bawah sadar, untuk kemudian bisa diproses dengan kekuatan ajaib dari kecerdasan semesta yang ada di dalamnya. Mirip kita menabur benih ke dalam tanah garapan agar bisa ditumbuhkan oleh kesuburan bumi. Memiliki beragam benih tanpa pernah ditaburkan ke bumi hanya akan sia-sia dalam penantian akan hasilnya yang ditunggu-tunggu. Nah, bagaimana kemudian cara agar benih-benih yang diciptakan di pikiran sadar lewat potensi kecerdasan akal budi kita bisa ditumbuhkan oleh keajaiban batin bawah sadar agar kelak menghasilkan buah nyata dari harapan kita? Jika diibaratkan kita menanam benih di dalam tanah, tentu saja dimulai dengan terbukanya permukaan tanah untuk menerima benih itu agar bisa terbenam di dalamnya. Sebab jika benih itu hanya tergeletak di atas permukaan tanah, tidak akan mudah berproses untuk menerima kesuburan tanah dan bertumbuh lebih tinggi. Begitupun jika doa-doa dan harapan kita atau angan-angan kita hanya tergeletak atau sekadar sebuah lintasan di pikiran sadar tanpa sungguh-sungguh dibenamkan di batin bawah sadar, maka doa-doa itu hanya akan mudah lenyap oleh terbatasnya ingatan kita. Untuk membenamkan ide-ide dari pikiran sadar, batin bawah sadar kita perlu terbuka lebih dulu dan terhubung dengan baik bersama pikiran sadar kita. Ini bisa dilakukan lewat kondisi pikiran yang meditatif, melalui upaya meditasi atau cara lainnya yang akan kita bahas berikutnya. Namun sebelum itu, kita lebih dulu harus mengenal secara jelas tugas pikiran sadar dan bawah sadar kita. Pertama, kita kenali tugas pikiran sadar kita, yaitu menciptakan ide-ide yang jelas. Persis seorang arsitek yang menciptakan gambaran tegas dari blueprint bangunan yang akan diwujudkannya nantinya. Tanpa gambaran yang jelas, detail dan tegas dari pikiran sadar sebagai arsiteknya, akan lebih sulit bagi para tukang dan pemborong untuk mewujudkan apa yang menjadi angan-angan pikiran sadar si pemilik bangunan. Itulah alasan kenapa dibutuhkan pikiran sadar yang cerdas untuk menciptakan sebuah angan-angan yang ingin diwujud nyatakan di masa depan oleh keajaiban batin bawah sadar. Selanjutnya, pikiran sadar harus memastikan bahwa ide-idenya bisa dipahami dan sampai instruksinya ke batin bawah sadar sebagai pemborong tugas pembangunan. Sebab sebaik-baiknya sebuah blueprint, ketika sebuah rumah ingin diciptakan oleh pikiran sadar sebagai arsiteknya,
Namun jika rancang gambar itu tidak sampai ke batin bawah sadar, tentu saja akan sulit diwujudkan. Apalagi jika sang arsitek atau pikiran sadar kita tidak memiliki keyakinan pada batin bawah sadarnya sendiri sebagai tim pelaksana tugas untuk menyerahkan tugas itu dan melaksanakannya menjadi nyata. Dari sini kita bisa mengerti kenapa doa-doa yang sekedar diucapkan tanpa kesungguhan, kejelasan dan tanpa disertai keyakinan pada kekuatan semesta seringkali tidak akan mudah terwujud menjadi nyata. Berikutnya, tugas dari batin bawah sadar, yakni menerima informasi-informasi dari pikiran sadar yang akan diterima dan kelak akan diwujudkan bila benar-benar itu sebuah permintaan yang sungguh-sungguh dari pikiran sadar kita. Karena batin bawah sadar tidak akan mewujudkan apa yang tidak benar-benar menjadi harapan penting dari pikiran. Sebab, jika saja setiap isi pikiran akan dijadikan nyata oleh batin bawah sadar kita, maka kehidupan seseorang akan mudah mengalami kekacauan. Bayangkan saja, bila setiap ide pikiran kita segera diwujudkan, maka sedikit saja kita memiliki pikiran cemas, maka kecemasan itu akan seketika mewujud menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Karenanya, batin bawah sadar akan memastikan lebih dulu apakah ide atau isi pikiran kita benar-benar sebuah harapan yang ingin diwujudkan ataukah tidak. Kepastian ini dimulai dengan proses penyimpanan ide-ide tersebut. Bila ide itu sungguh-sungguh ingin disimpan untuk diwujudkan, maka batin bawah sadar akan memastikan apakah ide itu memang layak disimpan ataukah tidak. Persis seperti kotak dialog yang sering muncul di komputer, yang ingin memastikan apakah kita ingin benar-benar menyimpan ide-ide baru itu ataukah tidak. Sebab sekali sebuah ide tersimpan di batin bawah sadar, maka kelak bisa diproses untuk diwujudkan, seperti benih yang tertanam di bawah tanah. Maka, pastikan dulu apakah ide kita sungguh-sungguh ingin kita simpan di batin bawah sadar ataukah tidak. Berikutnya, ide-ide dari pikiran sadar yang tersimpan itu akan diwujudkan oleh kekuatan ajaib batin bawah sadar. Namun demikian, dalam prosesnya pun tidak terjadi seketika. Batin bawah sadar masih memberi kesempatan pada kita untuk mengubah atau membatalkan ide-ide itu untuk diwujudkan nantinya. Mirip pertanyaan dari komputer saat kita hendak mencetak sebuah dokumen, akan muncul sebuah kotak dialog yang memberi kita pilihan, apakah ingin membatalkan ataukah ingin melanjutkan untuk mencetaknya. Sebab jika kita mencetak sebuah dokumen yang ternyata bagi kita salah atau keliru, maka mesin cetak akan memberi kita hasil yang juga salah. Sebuah ide, angan-angan, atau doa dan harapan di pikiran sadar akan dianggap benar-benar ingin diwujudkan bila semua isi pikiran itu mulai juga diwujudkan dengan kata-kata, keyakinan, kepasrahan, dan tindakan nyata. Nah, dari sini kita paham bahwa doa yang hanya terpikirkan, tidak disertai dengan tindakan nyata, maka tidak akan dinyatakan bila tidak disertai ucapan dan dilaksanakan sehari-hari sesuai dengan doa tersebut. Pikiran yang mengucapkan doa-doa memohon kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, namun selalu diikuti ucapan dan tindakan keseharian yang penuh dengan kesedihan, kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan, tentu saja tidak akan mudah diwujudkan oleh batin bawah sadar kita menjadi suasana kedamaian sesuai doa-doa yang beredar di pikiran sadar kita. Sebab batin bawah sadar menjadi bingung, apakah harus mewujudkan isi pikiran, ataukah mewujudkan kata-kata, ataukah tindakan yang seringkali tidak selaras satu sama lainnya. Jadi, kunci berfungsinya kekuatan batin bawah sadar dalam mewujudkan doa dan angan-angan kita adalah bila terjadi keselarasan pikiran, ucapan, dan tindakan nyata sehari-hari. Karena itu di ajaran Hindu diingatkan tentang Trikaya Parisuddha, yakni cara berpikir yang baik, berucap dan bertindak yang juga baik dan suci untuk mencapai kehidupan yang juga baik sesuai angan-angan kita. Saya kira di agama-agama lain juga akan diajarkan hal-hal yang sama agar selaras antara pikiran, kata-kata, dan tindakan dalam keseharian kita. Selanjutnya kita beranjak pada kunci ketiga dari pemanfaatan daya ajaib metafisik atau batin bawah sadar,
yakni memahami pentingnya keselarasan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seperti dianalogikan sebelumnya, tugas pikiran sadar kita ibarat seorang arsitek yang harus dengan cerdas menciptakan sebuah blueprint atau cetak biru yang jelas tentang harapan apa yang ingin dibangun atau diwujud nyatakan di masa depan. Bila cetak biru sudah jelas dan detail, maka selanjutnya batin bawah sadar akan mudah mewujudkannya sesuai harapan kita. Apabila pikiran sadar dan batin bawah sadar tidak selaras, tentu saja keinginan sang arsitek tidak akan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh batin bawah sadar sebagai kontraktor yang bertugas mewujudkan angan-angan dan harapan dari pikiran sadar kita. Apalagi jika pemilik bangunan dan arsiteknya tidak mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang sesuai dengan rancangan bangunan yang diinginkan, tentu saja para pekerja bangunan akan sulit mewujudkan sesuai rancangannya. Sederhananya, dalam analogi yang lain, jika kita menginginkan semangkok nasi goreng, namun mengumpulkan bahan-bahan berupa buah mangga, pepaya, pisang, semangka, dan aneka buah lainnya, tentu saja yang akan keluar dari dapur produksi adalah minuman beraneka rupa buah, bukan nasi goreng sesuai harapan kita. Dari semua cerita ini, makin jelas betapa pentingnya keselarasan antara apa yang diciptakan pikiran sadar dengan apa yang diupayakan pengumpulan bahan-bahannya lewat ucapan, sikap, dan tindakan nyata kita sehari-hari. Mereka yang ingin sukses dalam karir kehidupan, namun mengumpulkan bahan-bahan kemarahan, kesedihan, kecemasan, stres, kegelisahan, tentu saja tidak akan mudah terwujud meskipun itu diupayakan oleh keajaiban batin bawah sadar. Sebab bumi tidak akan menumbuhkan pohon mangga jika kita hanya menanam benih-benih jagung ke dalam tanah. Inilah juga bagian dari hakikat hukum karma, hukum tabur tuai, hukum aksi dan reaksi. Apapun yang kita tanam, buah dari tanaman itulah yang kelak akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Berikutnya, kunci keempat dalam menggunakan daya ajaib metafisik dalam diri kita adalah mengenali waktu dan momen terbaik saat mana pikiran sadar kita bisa terkoneksi dengan pikiran bawah sadar. Sebuah saat penting ketika si pemberi tugas terkoneksi dengan yang diberikan tugas untuk mewujudkan sebuah angan-angan dari pikiran sadar. Untuk memahami waktu terbaik itu, di awal sekali setidaknya kita perlu mengenali sedikit tentang sejumlah frekuensi yang berbeda dari gelombang otak kita. Karena jika kita tidak memahami hal ini, kita tidak akan tahu kapan waktu terbaik untuk berdoa, berimajinasi, dan menggunakan kekuatan ajaib batin bawah sadar kita. Banyak ahli telah memberi gambaran tentang frekuensi gelombang otak kita, yakni gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Pikiran sadar kita, frekuensinya ada di gelombang beta sampai theta. Meski di gelombang theta, kita sudah berada di antara kondisi terjaga dan tertidur. Lebih detailnya, pada frekuensi gelombang beta, pikiran kita berada pada kondisi yang sangat waspada, terjaga, sibuk dengan kegiatan berpikir, terlibat saat kita melakukan kegiatan-kegiatan bekerja sehari-hari. Di sini, reaksi-reaksi ego juga sering terlibat dalam kondisi ini untuk memberi bisikan-bisikan pembelaan diri, manakala pikiran sadar kita menemukan atau menghadapi suatu masalah dalam kehidupan. Pada saat seseorang mulai mengalami ketenangan, relaksasi, maka di sana gelombang pikiran kita mulai turun ke gelombang alfa. Inilah gelombang saat kita bisa tenang, rileks, dan tidak lagi bergumul dengan kegelisahan reaksi-reaksi ego dalam diri. Nah, pada momen inilah kita bisa mulai memanfaatkan daya ajaib metafisik kita dengan melakukan penggambaran-penggambaran yang akan menciptakan masa depan kita, dengan menciptakan suatu citra akan kehidupan masa depan yang kita inginkan. Di saat inilah, dalam kondisi pikiran alfa, kita bisa melakukan visualisasi tentang kondisi masa depan yang kita harapkan akan terjadi. Seperti apa contohnya, tergantung pada kondisi apa yang kita inginkan kelak terjadi. Di sesi berikutnya nanti akan kita berikan contoh-contoh dan cara penggunaannya. Pada kondisi alfa ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan introspeksi diri agar kita bisa melihat berbagai permasalahan hidup kita dengan lebih tenang dan jernih, tanpa dicampuri kepentingan reaksi-reaksi ego yang penuh kegelapan.
Selanjutnya adalah gelombang theta, di mana pikiran kita berada antara terjaga dan tidur. Ini adalah kondisi yang tercapai saat meditasi kita mendalam. Ide-ide yang kreatif, penuh solusi, biasanya mengalir pada kondisi seperti ini. Karena di momen inilah pikiran sadar kita lebih mudah terhubung dengan kecerdasan yang lebih tinggi dalam diri kita, saat mana pikiran sadar terhubung dengan hati nurani. Ada suatu perubahan kondisi kesadaran sering terjadi di momen-momen saat ini. Sedangkan pikiran bawah sadar kita terletak di gelombang delta, yang juga merupakan gelombang tidur. Pikiran sadar kita sudah tidak aktif lagi dan kita sepenuhnya dikendalikan oleh kecerdasan batin bawah sadar kita. Saat gelombang delta ini tercapai, kita bisa mengalami tidur lelap yang sangat dalam. Nah, ketika banyak yang mengeluh kesulitan tidur atau insomnia, itu terjadi karena pikiran sadar dibiarkan terpaku pada gelombang beta, yang sibuk memikirkan masalah-masalah kehidupannya sepanjang hari, memikirkan konflik-konflik masa lalu, atau sibuk mencemaskan masa depan yang belum pasti, hingga lupa bahwa tubuhnya saat ini sedang berbaring untuk bersiap-siap beristirahat. Ketika pikiran sadar terperangkap di gelombang beta yang sibuk, padahal waktu sudah seharusnya memasuki kondisi tidur, di mana gelombang pikiran seharusnya ada dalam kondisi delta untuk bisa tidur. Disinilah kesulitan atau keluhan-keluhan sulit tidur, insomnia, atau berbagai bentuk gangguan tidur sering terjadi. Dari semua pemahaman ini, bisa kita simpulkan bahwa pemanfaatan kekuatan ajaib metafisik bisa kita mulai saat pikiran masuk ke gelombang alfa theta, entah lewat proses meditasi atau membiarkan diri kita secara alami memasuki gelombang tidur dari gelombang alfa ke theta lalu berakhir di gelombang delta. Artinya kita memanfaatkan waktu sekitar 30 menit sebelum tidur untuk memasukkan afirmasi-afirmasi, imajinasi, dan visualisasi masa depan, sehingga semua itu terbenam sendiri di batin bawah sadar kita saat kita tanpa sadar telah terjatuh dalam kondisi tidur. Berikutnya, kunci terakhir pemanfaatan daya ajaib metafisik adalah menyadari peran dari kecerdasan akal budi, afirmasi, keyakinan, kepasrahan, dan keteguhan. Ketika kita telah berhasil memasuki gelombang pikiran alfa theta, entah kondisi saat kita berada antara terjaga dan tertidur, ataupun saat kita berhasil duduk tenang dalam meditasi, disinilah momen kita menggunakan kecerdasan akal budi untuk melakukan penggambaran metafisik dengan segala daya ciptanya, melakukan visualisasi tentang keadaan masa depan yang kita inginkan. Tanpa kecerdasan akal budi yang cukup, maka kemampuan imajinasi dan visualisasi tidak akan mencukupi. Selanjutnya, sembari melakukan penggambaran metafisik, kita bisa menguatkan visualisasi dan imajinasi itu dengan afirmasi atau pernyataan yang selaras dengan imajinasi yang kita bayangkan. Mirip dengan menguatkan makna sebuah video dengan audio yang sesuai dengannya. Afirmasi yang tepat akan menambah kuat visualisasi. Sebaliknya, jika afirmasi tidak sesuai visualisasi, misalnya kita mengatakan sebuah afirmasi bahwa bulan depan saya memiliki sebuah sepeda, namun dalam visualisasinya kita membayangkan sebuah perahu, tentu tidak akan menguatkan apa yang benar-benar menjadi angan-angan kita di masa depan. Setelah afirmasi, visualisasi, imajinasi itu selaras dalam ucapan dan bayangan, maka kita harus membenamkan sebuah keyakinan bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi di masa depan. Bahkan seakan-akan sudah terjadi di hadapan kita saat ini. Kita harus menambahkan sebuah pengalaman rasa bahagia, seakan rasa bahagia itu pun sudah terjadi di batin kita saat ini. Persis saat kita merasakan nikmatnya rasa sebuah makanan, meski makanan itu sendiri masih sedang dimasak dan belum disajikan di hadapan kita. Keyakinan saja tidak cukup bila tidak disertai sebuah kepasrahan, yakni sebuah kondisi batin yang berani berserah pada kuasa batin bawah sadar yang penuh keajaiban. Kepasrahan bukanlah diam dan berserah. Kepasrahan adalah sebuah kondisi berserah saat kita mulai mempercayakan semua yang sudah kita bangun sebelumnya dengan daya cipta pikiran sadar kita, agar selanjutnya diteruskan prosesnya oleh daya cipta pikiran bawah sadar yang penuh keajaiban. Persis saat kita pasrah pada pilot pesawat terbang yang kita tumpangi, sebab kita tidak lagi memiliki kuasa apa-apa,
kecuali mempercayakan sepenuhnya semua kuasa keselamatan dan pencapaian tujuan kita pada apa yang dilakukan dengan upaya terbaik oleh kecerdasan sang pilot. Dan terakhir, setelah semua itu terpenuhi, yang tak kalah penting untuk dibangun dan tetap dijaga adalah keteguhan hati. Karena seringkali ini yang tidak dimiliki banyak orang. Hanya akibat ketidaksabaran dalam berproses menuju terwujudnya harapan yang sudah terbangun, kita sering kehilangan keteguhan untuk menjaga kepasrahan dan keyakinan bahwa harapan kita pasti akan tercapai pada waktunya yang tepat. Tepat saat kita kehilangan keteguhan dalam berproses bersama keajaiban bawah sadar kita, disitulah kita mulai putus harapan, putus kepasrahan dan keyakinan. Akhirnya kita mulai putus asa. Persis seorang anak kecil yang memutus sendiri tali layangan yang ada di dekat genggamannya, maka terbanglah harapannya entah kemana, bagai layangan yang terputus talinya. Dengan demikian, kecerdasan akal budi, afirmasi, keyakinan, kepasrahan, keteguhan harus kita pahami dan kita gunakan sebaik-baiknya dalam memanfaatkan kekuatan ajaib metafisik atau kekuatan ajaib batin bawah sadar kita. Dan akhirnya, yang tak kalah penting untuk kita miliki dan kita jaga sebaik-baiknya sebagai modal utama dalam memanfaatkan daya ajaib metafisik kita adalah moralitas. Moralitas adalah syarat penting dari berfungsinya daya ajaib metafisik. Bayangkan ketika kita sebagai individu menginginkan sesuatu, membangun sebuah harapan akan masa depan. Namun karena keterbatasan yang kita miliki, tentu saja kita akan memerlukan sebuah teamwork untuk membantu mewujudkan harapan kita dengan mudah. Bila kita tidak memiliki ikatan batin dan hubungan emosional yang sama-sama selaras dan harmonis dengan teamwork kita, tentu proses terwujudnya harapan kita akan menjadi sulit. Ibarat sulitnya membangun sebuah rumah harapan ketika para pekerja saling bermusuhan satu sama lain. Bila kita selaras dan harmonis dengan orang-orang yang akan bekerja untuk mewujudkan harapan kita, karena dorongan daya ajaib metafisik, tentu semua angan-angan dan cita-cita akan lebih mudah tercapai. Sayangnya, kita tidak selalu kenal dengan orang-orang yang akan membantu terwujudnya harapan kita, karena mereka adalah teamwork yang akan dibentuk secara ajaib oleh kekuatan kolektif batin bawah sadar di semesta ini. Orang-orang yang akan dikumpulkan oleh semesta ini untuk menjadi teamwork bagi harapan kita adalah mereka yang memiliki vibrasi yang selaras dengan vibrasi jiwa kita. Nah, dari sinilah alasan kenapa moralitas menjadi sangat penting. Ketika kita memiliki moralitas yang positif, penuh kebajikan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan, maka vibrasi kepribadian kita akan mendatangkan teamwork yang juga positif dan penuh kebajikan. Hal ini juga merupakan bagian dari hukum tarik-menarik atau law of attraction di alam semesta ini. Nah, dalam pesan yang lain, begitulah ajaran-ajaran moralitas dalam agama juga dimaksudkan agar kita mudah terhubung dengan orang-orang yang akan menjadi teamwork yang mewujudkan harapan duniawi kita. Jadi, manfaat dari menjadi orang bajik dan mudah bergaul dalam suasana yang penuh kebaikan ada di bagian pentingnya moralitas dalam proses kerja daya ajaib metafisik ini. Kebajikan kita akan memudahkan kita terhubung secara ajaib dengan orang-orang tertentu yang akan membawa kita pada terwujudnya angan-angan. Nah, tidak akan lengkap rasanya bila semua dasar-dasar pemahaman itu tidak disertai dengan pengalaman sendiri untuk membuktikan bahwa semua teori itu adalah hasil dari sekumpulan praktek kehidupan. Jadi sekarang akan dibagikan sedikit seperti apa pengalaman saat daya ajaib metafisik itu bekerja. Saya tampilkan gambar sebuah rumah ilustrasi untuk berkisah tentang bagaimana saya memiliki sebuah bangunan rumah secara ajaib di masa lalu. Waktu itu usia saya baru 13-an tahun. Di tempat saya berhayal memiliki rumah bertingkat itu, hanyalah sebuah kandang kelinci bertingkat 2. Saat itu saya sedang tidur-tiduran di atas atapnya sambil menatap langit dan tempat-tempat di sekitar itu. Saya membayangkan bahwa di sana kelak akan terbangun sebuah rumah di mana saya akan menempati satu kamar di lantai 2. Di masa itu,
Tentu saja saya tidak mungkin memiliki rumah bertingkat. Keluarga kami termasuk keluarga yang kekurangan. Ibu hanya seorang tukang pijat di pantai dan ayah seorang tukang kayu dan bangunan. Tapi diri kecil saya suka menggambar rumah-rumahan. Jadi saat itu saya siapkan gambar rumah sederhana dengan 1 kamar di lantai atas dan 3 kamar di lantai bawah. Itu mimpi yang serupa pungguk merindukan bulan. Jangankan untuk membeli bahan-bahan bangunannya, bahkan untuk urusan makan sehari-hari pun, ibu akan bekerja sangat keras untuk bisa memenuhinya. Tapi mimpi itu terus saya bangun dengan hayalan penuh keyakinan pada diri seorang anak kecil. Dan sekira 10 tahun kemudian, keajaiban semesta mulai bekerja. Seorang tamu asing yang kemudian menjadi seperti keluarga, tiba-tiba membeli sebuah losmen tua seluas 6 are di sebelah rumah. Semua bangunan lama itu pun dibongkarnya untuk membuat bangunan baru. Alhasil, ada banyak genteng-genteng lama, kayu-kayu bekas atap, kusen pintu dan jendela, dan berbagai bahan-bahan lainnya hendak ia buang. Dari situlah kemudian semua bahan-bahan bangunan terkumpul. Kami hanya memerlukan pasir, semen, dan besi untuk rangka beton. Sedangkan untuk keperluan tukang bangunan, itu adalah bagian dari keahlian ayah. Maka singkat cerita terbangunlah rumah itu persis seperti gambar sederhana yang pernah saya buat. Dan keajaiban terus berlanjut terhadap isi rumah itu. Semua terisi sesuai afirmasi dan imajinasi yang dibangun sesudahnya. Selanjutnya, pengalaman kedua ketika saya memanfaatkan daya ajaib batin bawah sadar adalah saat saya menyelesaikan buku ketiga berjudul Dunia Tanpa Suara. Saya berharap buku itu bisa diterbitkan di tingkat nasional oleh sebuah penerbit besar. Namun kabarnya untuk lolos seleksi penerbitan buku oleh penerbit besar ini, syaratnya cukup berat, terutama dari kualitas dan daya serapan buku. Sedangkan saya saat itu hanyalah seorang penulis otodidak yang menulis karena proses automatic writing. Tentu saja agak sulit bisa lolos persyaratan, tapi yang saya miliki adalah keyakinan dan mimpi. Maka saya mulai kembali menggunakan teknik afirmasi dan visualisasi itu. Setiap malam sebelum tidur, saya bayangkan draft buku yang sudah saya cetak di rumah itu. Di pojok kiri atas cover bukunya terisi oleh logo penerbit yang saya harapkan. Saya melakukan cara itu selama 14 hari. Sesudahnya, saya biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Setahun kemudian, ada seorang mentor menelpon dan beliau menawarkan untuk mengirimkan draft bukunya ke penerbit. Dengan kemampuan beliau untuk berkomunikasi, editor dari pihak penerbit ternyata hanya butuh 1 malam membaca draft buku itu untuk kemudian membalas lewat email bahwa buku tersebut akan diterbitkan oleh pihak penerbitnya. Dan sejak itulah buku Dunia Tanpa Suara menjadi pintu pembuka bagi 3 buku-buku lain berikutnya. Saya rasakan proses itu penuh dengan keajaiban. Sebab ia terjadi dari sesuatu yang terasa tidak mungkin, ternyata semesta membuatnya menjadi mungkin. Saya tidak hendak mengisahkan lebih banyak lagi pengalaman menggunakan potensi daya ajaib batin bawah sadar itu di sesi kali ini. Nanti di sesi berikutnya akan diulas berbagai tips dan contoh afirmasi untuk meraih berbagai harapan yang diinginkan seperti kesembuhan, kebahagiaan, atau hal-hal lain yang mungkin Anda butuhkan. Anda harus mengalaminya sendiri untuk meraih keyakinan lebih besar terhadap potensi daya ajaib metafisik dalam diri Anda. Jadi, silahkan nanti ikuti sesi berikutnya. Sampai jumpa.